Halo, jumpa lagi kita pelajaran new model. Kalau di video sebelumnya kita belajar mulai dari awal bagaimana cara membuat soal yang kita simpan dalam sebuah question bank, ya, dimana soal-soal yang udah di question bank itu bisa kita pakai kembali, kita ulang lagi, kita gunakan lagi sampai berapapun, sampai selama model itu masih kita gunakan. Nah, bagaimana dengan soal yang sudah kita siapkan di Word, sudah jadi di Word? Langkah-langkah bagaimana yang harus kita lakukan untuk dapat kita tidak perlu lagi membuat soal lagi satu persatu dalam Word tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan cara pertama adalah Bapak Ibu melakukan installer yang disebut dengan ExamView, ya. Bapak Ibu bisa cari di internet, ya, namanya download, kita kasih download ExamView, ya. ExamView bisa kita cari di internet. Nah, kita tinggal download, ya, dimana aja itu semua menyediakan. Saya sarankan sih versinya yang versi baru, ya, 6 atau 8, ya. Nah, ExamView 6, ya, versi 6. Kita download, ya. Silahkan Bapak Ibu download. Nah, dari website aslinya atau versi yang 8, ya. Turning teknologi. Kita tunggu. Oke, kita sudah dapatkan ExamView. Misalkan saya simpan di dokumen download, ya. Download saya simpan di sini ExamView, ya. Save ke situ. Nah, setelah save, ya, di sini ada yang Mac, ya, versi Mac. Silakan download yang versi Mac atau PC yang ada sekarang nih. Ini versinya terbaru di PC adalah nih 11, ya. Tapi kita pakai 8 tidak masalah, ya. Setelah kita download, Bapak Ibu, kemudian kita bisa installing, ya. Saya tadi simpannya di download, ya. Nah, ExamView kita install. Aplikasi ExamView ini, ya. Bapak Ibu bisa install sampai selesai. Ya, sebenarnya ada, Bapak Ibu bisa lihat di sini caranya. Ini ada di sini, ya, di filenya save flash, ya. Ini cara instalasinya bagaimana, karena saya sudah ada, ya, Bapak Ibu, ya, jadi saya lewatkan saja ini. Setelah diinstal semuanya, oke, nanti di sini ada ExamView Manager, ExamView Player, ada satu lagi namanya ExamView apa ya, nanti kita ini saya agak lupa namanya, ada 4, ya. Oke, kita mulai kembali ke sini, Pak Ibu. Nah, kita akan siapkan dulu soalnya. Misalkan saya punya soal, saya open dulu soalnya, saya punya soal di saya browse, kemudian saya masuk ke dokumen soal yang ada. Bapak Ibu silahkan disiapkan di dokumen saya sudah siapkan di sini. Nah, open. Nah, ini, ya, Bapak Ibu, ya, soal ini saya tutup yang ini, saya tidak bingung. Nah, nih Bapak Ibu, yang pertama adalah kita tulis pertama adalah seperti ini ketentuannya, ya, Bapak Ibu. Jadi di pertama harus kita berikan multiple choice, ya. Ini mau tebal atau tidak, silakan Bapak Ibu tuliskan multiple choice, kemudian nomor, kemudian soalnya, ya, soalnya. Setelah soalnya, jawabannya, ya. Bapak Ibu boleh diatur menggunakan jawabannya huruf kecil semua atau besar semua, terserah, ya.
dan optionnya ya, optionnya ABC-nya ditulis, kemudian jawabannya Bapak Ibu tulis ANS.2 jawaban ya. Jawaban ini pun juga nanti akan, kalau kita atur di acak maka akan teracak. Jadi Bapak Ibu mau dari soal 1 sampai 100 mau jawabannya A semua tidak masalah, karena nanti akan teracak ya. Nah, kemudian setelah soal 1 dan jawabannya itu ada 1 spasi ya Ibu ya. Jangan lupa diberikan 1 spasi. 1 spasi di tiap soal. Terus Bapak Ibu bikin soal seperti itu ya. Bikin soal ini dengan berikut jawabannya, dan setiap soal diberikan spasi. Setiap soal ada spasi, dan kalau ada gambar seperti ini Bapak Ibu boleh tambahkan gambar di sini ya. Gambar seperti ini. Kalau Bapak Ibu di PG-nya ada gambar boleh juga Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini saya tidak ada contohnya. Saya akan coba cari yang ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Coba saya ambilkan bagian sedikit dari soal yang ada PG-nya, yang ada PG-nya ada gambarnya ya. Ini misalkan saya pakai ini. Saya pindahkan ke soal tadi. Oke. Nah, ini saya copy. Saya buat seperti ini. Ini juga dibuatnya ke bawah ya Bapak Ibu ya. Jangan ke samping. Bikinnya ke bawah. Nah, kemudian seperti yang di atas ANS. Jadi saya membuat 36 soal ya. 36 soal. Ini untuk turn right. Untuk turn right saya pakai A. Jawabannya A. Setelah itu kita simpan ya. Nah, Bapak Ibu, ini untuk masuk ke apa namanya exam tadi, exam yang kita punya, ini harus kita save as dulu Bapak Ibu ya. Soal ini udah kita siapkan seperti ini, kita file, kemudian save as dalam folder yang sama saja biar tidak salah Bapak Ibu. Kemudian ini ya, nama filenya terserah Bapak Ibu ya, nama filenya. Kemudian ini saya bentuk dengan RTF ya, read text format ya. Save as tipenya Bapak Ibu, save as tipenya itu bentuk RTF ya, read text format ya. Jadi seperti ini ya, jangan salah Bapak Ibu ya, bentuknya RTF, dan kita save. Nah, jika sudah selesai, ini kita close. Kemudian bagaimana dengan membuat soalnya? Nah, Bapak Ibu bisa memulai dengan tombol, kita cari apa namanya, examnya tadi ya, kita cari exam. Nah, saya menggunakan short yang ada pada Windows 10 ya. Ini saya ketik dengan exam, kita cari exam utility, exam importer utility ya, exam view import utility ya, kita akan gunakan ini. Kita klik ya, tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita masuk seperti ini, saya klik ini next saja. Nah, Bapak Ibu, di sini kita diminta untuk mencari soal tadi di mana. Yang kita klik adalah ini ya. Ini kita klik, tadi simpan soalnya di mana. Nah, kita cari di dokumen. Kebetulan saya simpannya di dokumen. Kemudian dia ada soal, select, maka ini masuk, ada, saya select. Di sini juga sama, kita taruh di tempat yang sama, jadi kita nanti biar nggak bingung Bapak Ibu ya mencarinya. Ada di dokumen, cari soal. Jadi kita jadikan satu dengan soal tadi ya. Kemudian next. Ini kita nggak usah pikirkan, next saja terus Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul. Nah, soal kita ada 36 tadi ya. Berarti soal ini berhasil kita import ya, import selection. Nah, ini sudah selesai untuk tahap pertama. Berikutnya bagaimana? Berikutnya adalah kita masuk ke exam lagi.
kita masuk ke exam generator, test generator ya. Test generator, kita klik, kemudian kita pilih open an exciting question bank ya. Kita pilih ini, open an exciting bank. Nah, kita cari yang mana. Nah, kita simpannya tadi di mana Bapak Ibu? Saya simpannya adalah di dokumen, kemudian ada di soal. Nah, ini bentuknya seperti BNK ya. Kita klik open. Nah, ini soalnya sudah jadi Pak Ibu ya. Soal sudah jadi seperti ini ya. Kita tinggal pilih. Nah, setelah ini selesai Pak Ibu, Bapak Ibu boleh kasih nama untuk memudahkan. Ini saya nama misalnya soal PH1 kelas 7 semester ganjil, misalnya seperti ini. Kita save ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Setelah ini jadi selesai, kita tinggal ekspor dulu Pak Ibu. Ekspor ya, file ekspor, kemudian masuk ke Blackboard 771 sampai 90 ya. Kita pilih ini Pak Ibu ya. Jadi dari file ekspor, kemudian ini ya, kita klik. Nah, ini kita diminta di nama soalnya, namanya apa? Misalkan saya kasih nama PH1 ya. Ingat Bapak Ibu, ini juga tempatnya harus sama ya, tapi biasanya sama PH1, kemudian dikasih PH1, harus diisi Pak. Ini isinya bebas, kemudian direkturnya soal ya, ini bebas. Oke, sudah selesai Pak Ibu, kita minimize saja ya. Kita kembali ke sini, latihan soal. Nah Bapak Ibu, kita akan membuat di bank soal dulu ya. Di bank soal dulu, berarti kita masukkan sini. Sekali lagi dari ini ya, dari setting ya, menu setting. Saya menggunakan course pelatihan guru. Nanti kalau Bapak Ibu bisa menggunakan course yang Bapak Ibu dapatkan, misalkan Bapak Ibu matematika, biologi dan sebagainya. Ini more ya, seperti pertemuan sebelumnya. Kita untuk masuk ke question bank-nya. Ya, di sini kita langsung ke bawah ya, course administration-nya, masuk ke question bank. Nah, kita akan membuat baru ya Bapak Ibu ya, kategori baru lagi ya. Atau mau disamain dengan yang tadi boleh Bapak Ibu ya. Misalkan saya akan bikin kategori di bawah latihan soal. Nih, di bawah latihan soal ya. Kemudian ini saya kasih nama PH1. Jadi di bawah latihan soal, add kategori. Ya. Jadi saya punya itu ada di kebetulan di paling belakang ya. Paling belakang itu ada latihan soal. Nah, ini sudah di sini posisinya Bapak Ibu ya. Ini seperti ini, kita klik, misalkan klik. Ya, maka kita akan masuk ke question ya, question. Nah, kita tinggal import sekarang. Kita import soal yang sudah kita siapkan. Yang pertama, file formatnya adalah Blackboard ya. Kita pilih Blackboard karena tadi adalah Blackboard. Kemudian di sini ini masuk ke dalam kategori PH1, ini dihapus Pak Ibu ya, kategori ini, karena kalau tidak dia akan bikin kategori baru lagi ya. Jadi kita hapus saja. Kemudian kita ambil soalnya tadi, choose file ya. Kalau enggak seperti ini, kita bisa langsung drag saja dari file ini ya, dari folder file ya. Nah, dari dokumen soal yang kita punya adalah bentuknya zip ya. Ini zip ya, PH1 yang kita buat dari backbone tadi ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, yang kita ekspor dari sini, file ekspor ya, backbone ini.
Nah, itu bentuknya zip ini. Zip ini kita drag, kita tarik, kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sampai ini biru penuh, kita tinggal klik import. Nah, ini sampai sini, sorry, sampai seperti ini baru kita klik import. Blackboard ini oke, kenapa nggak mau ya? Saya review lagi. Blackboard generalnya tadi PH1 tanpa ini, kemudian kita panggil lagi ini ya. Drag ke sini sampai selesai. Ini sampai berwarna biru tulisannya. Nah, seperti ini, baru klik import. Nah, ini soal sudah masuk Bapak Ibu. Masuk sebanyak 36 soal. Ya. Kemudian kita continue. Ini soalnya sudah ada. Nah, kita tinggal atur aja Bapak Ibu. Misalkan the float ini, kita untuk memudahkan kita saja, kita edit. The float itu tentang apa ya? Ini tentang misalkan sejarah robot. Nah, kalau kita mau memudahkan lagi, kita lihat di soalnya. Float tadi soal keberapa ya? Akan saya cari tadi adalah soal ini ya, PH1. Nah, kita lihat float tadi mana. Float itu kalau nggak salah ada gambarnya ini ya, the float nih, the float ya, berarti soal ke-15 ya Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk memudahkan kita aja Bapak Ibu ya. Berarti saya kasih dengan sini adalah 15 story robotic the flower ya. Oke, seperti ini nilainya sudah ada di sini Bapak Ibu, langsung poinnya ada di sini ya. Panjangnya adalah 178. Kita cek lagi Bapak Ibu untuk memastikan. Yang kita pilih adalah 178 ya. Berarti ini tertulis di sini adalah 178 100% ya. Oke, kita mau ganti ini silahkan, tapi kalau enggak biarkan saja, nggak apa-apa ya. Kemudian poinnya ini mau dirubah silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa, kita save ya. Oke, kemudian yang berikutnya Bapak robot ya. Bapak robot membuat buku, ini masih story ya, sama. Kita cari di sini Bapak robot ada di mana. Membuat buku ya, Bapak robot membuat buku. Kita bisa lihat di mana posisinya ya. Itu ada di soal nomor 10 ya. Bapak robot ini 11 ya. Berarti kita bisa pakai 11 story of robot ya. Boleh kita kasih keterangan untuk memudahkan Bapak robot, robotik ya. Nah, seperti ini kita simpan, save langsung, atau preview dulu juga boleh, maaf ya. Nah, saya save langsung. Nah, ini bisa kita preview, soalnya akan sama seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ini. Oke, kita save untuk kembali ke awal ya. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu ya, dan seterusnya silahkan Bapak Ibu rubah atau tetap seperti ini silahkan ya. Setelah selesai Bapak Ibu, setelah selesai, ini question banknya selesai,
kita masuk ke latihan GUR ya, dimana soal yang kita siapkan di sini ya. Kita akan buat soal di sini, kemudian ada activity seperti biasa. Nah, kita akan ngambil soal essay yang ada di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya ini kita melakukan kuis. Kuisnya adalah latihan soal 2 misalkan ya. Timingnya kita tentukan misalkan tanggal 14 ya. Kemudian selesainya tanggal 14, jamnya sampai jam 5 misalkan. Waktu yang dibutuhkan 60 menit ya. Kemudian nah ini Bapak Ibu, grid layoutnya ini harus kita perhatikan lagi ya, nanti di soal. Dan satu, kemudian review optionnya jangan lupa kita pakainya ini. Misalkan dia selesai udah bisa lihat nilainya. Nah, saya akan tunjukkan dia benarnya di mana setelah selesai. Save. Oke, ini masih merah ya Bapak ya. Berarti nanti kita rubah dulu. Ini kita kasih tanda dulu karena di soal adalah nilainya masih 10 ya. Nah, kalau sudah nih masuk, kita edit dulu Bapak Ibu. Nah, ini kan masih 10. Kalau kita bikin 100, save, kita bisa masuk ke latihan soal ini dulu. Ini bisa kita edit lagi ya, kita edit lagi untuk merubah gridnya. Nah, gridnya ini bisa kita bikin 71. Save ya, supaya kita tidak lupa ya Bapak Ibu ya, kita rubah dulu supaya tidak lupa. Kalau lupa, nah repot. Nah, baru kita masuk ke sini lagi menambahkan soalnya. Nah, kita setelah menambah soal ini kita pastikan tanggalnya sudah benar 14 sampai sekian ya, waktunya 1 jam. Edit quiz ini, kemudian shuffle, kita add question, kita add question for question bank ya, dari question bank. Misalkan saya akan ngambil essay yang kemarin ya, yang pertemuan sebelumnya. Jadi ini saya cari, masuk ke latihan soal. Nah, ini saya hanya ambil 2 essay ya, latihan soal 2 essay, kemudian dimasukkan. Nah, kemudian saya tambah lagi soal yang 36 tadi ya, question bank. Masih posisi sama latihan soal, tapi di bawah latihan soal ya, ada PH. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung semuanya dipilih, klik, maka seluruhnya akan kepilih sebanyak 36 soal ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya akan pisahkan antara essay dan PG-nya dengan cara yang sama. Ini di sini kita bikin new section ya. New section, shuffle ya. Nah, untuk memudahkan kita, ini adalah kita klik pilihan ganda, enter. Yang ini adalah essay, enter ya. Nah, Bapak Ibu di sini kan ada 43 ya, 43 masing-masing nilainya adalah 1 ya. Kalau Bapak Ibu mau bikin 2 ya tinggal menambahkan jadi 2 seperti ini. Kita save.
lalu kita balik lagi ke soal. Nah, Bapak Ibu bisa cek soalnya satu persatu dengan cara seperti ini. Ya, ini untuk mencek soal. Jadi esainya ada 2 di atas ya, Bapak Ibu. Ya. Dan PG-nya sudah acak. Ya, seperti ini. Gambarnya ada. Nah, yang 35 itu belum tentu yang NXT tadi. Nah, ya kan. Jadi sudah teracak secara sendiri ya. Nah, kita nggak tahu kalau harus buka satu persatu. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya kira itu sudah selesai. Nah, kita tinggal tunggu untuk kalau sudah selesai ini kita off dulu. Bapak Ibu jangan lupa selalu untuk melakukan off ya, untuk mematikan editing. Nah, soal ini akan terbuka secara otomatis tanggal 14 besok ya. Saya kira itu cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.